segala macam untuk memperbaiki ini. Nah, mungkin salah satu yang perlu kita lakukan adalah karena betapapun begini ya, kemarin saya melihat kebijakan pemerintah untuk memunculkan wacana B50, B60 itu kayaknya kok terlalu reaksioner. Artinya tidak seharusnya seperti itu kalau menjadi pemerintah. Ketika komoditas yang sedemikian pentingnya bagi Republik ini, baik dari sisi ekonomi, sisi penyerapan tenaga kerja, sisi keberlanjutan sustainable energy dan yang lain-lain. Harusnya tidak seperti itu. Harusnya bisa mengoptimalkan negosiasi ekonomi internasional ke negara-negara tujuan ekspor. Tapi kemudian itu terhadap larang-larangan itu kemudian tiba-tiba kesimpulannya adalah B60. Itu yang juga akan kita pastikan kita juga akan terdepan untuk mengadvokasi, karena di Sarbumusi, kami Sarbumusi itu konfederasi, kami memiliki satu federasi yang membidangi bidang perkebunan khususnya kelapa sawit. Kami di Sarbumusi terdiri dari 14 federasi, Pak. Jadi itu akan kita pastikan bahwa kita akan terlibat lebih aktif untuk melakukan advokasi ini, termasuk di masyarakat internasional. Beberapa waktu yang lalu kita 1,5 tahun yang lalu kami mendirikan organisasi internasional, Pak, namanya International Labour Confederation, di mana di ILC ini kita Sarbumusi menjabat sebagai vice president. Presidennya saat ini dipegang oleh Turki, dan saat ini sudah anggota serikat buruhnya sudah hampir 100 di seluruh dunia, yang terdiri dari hampir 50 negara. Nah, saya kira nanti juga melalui network ini kita juga bisa mempromosikan bagaimana sawit di Indonesia sedang berbenah, dan banyak sekali good practices yang bisa kita gunakan untuk menjawab tuduhan-tuduhan itu. Saya kira itu sekali lagi terima kasih atas kesediaan GAPKI, wabil khusus juga PBNU. Biasanya kalau PBNU sudah turun tangan ini memang situasinya sedang tidak baik-baik saja gitu. PBNU tiba-tiba berbicara sawit, jadi memang aplaus untuk Mas Chandra yang punya persistensi yang luar biasa sekali. Tadinya sebelum-sebelumnya mohon maaf LPPNU itu ya yang diurusi nggak tahu ya ekonominya siapa gitu. Nah ini benar-benar sebenarnya ini hajat rakyat Indonesia, bukan hajat dari pengusaha ataupun serikat buruh yang ada di kelapa sawit. Demikian, terima kasih. Salam. Dari semua pemaparan tadi kita setuju, Pak. Sebenarnya sawit ini masa depan kita, masa depan bangsa kita, dan untuk devisa negara serta memakmurkan rakyat. Sekarang ini problematisnya sebenarnya kalau replanting, dana PSR itu menurut rakyat nggak butuh-butuh banget, Pak. Yang dibutuhkan itu adalah status kawasan. Bagaimanapun pemerintah kita hari ini kan cuma mengombang-ambingkan saja. Kata Prof tadi Gunung Balak, mandi angin. Ya, kemudian Mas Rino mengatakan kalau menurut UCK harus dilihat 20 tahun ke belakang. Bagaimana? Contoh Riau, sawit terbesar 4 juta hektar. Yang dalam kawasan hutan 1,8 juta hektar. Yang ada HGU-nya, yang masyarakat punya 2,2 juta hektar. Nah, tapi hari ini Pak, ada Satgas Sawit. Satgas Sawit. Sementara Pak Prabowo mengatakan ayo nanam sawit. Di mana nanamnya kalau nggak di kawasan hutan? RT RW Riau itu 30 tahun yang lalu tidak ada, adanya TGHK. Baru ada 2018. Semua sudah sawit, Pak. Sekarang harus ada denda, ya kan? IPPKH-nya. Sementara IPPKH itu sudah
babat dulu dibayar duluan. Maka nanti lihat citra satelitnya, bayar dendanya. 2 kali negara ini ngambil denda dari hutan. Itu Pak. Nah, saya sepakat. Sawit ini bukan cuman untuk devisa. Sabur Musi punya apa itu? Punya serikat. Kezoliman perusahaan mungkin kepada pekerja itu baik Pak. Contoh di Riau, ya, ini pekerjaan ini di perusahaan ini terdolimi gaji enggak ini, akhirnya dia mandiri. Setelah dia mandiri dia buka sendiri, akhirnya jadi pengusaha sawit. 2 hektar, 3 hektar, akhirnya mereka juga bagus juga. Dari kepepet tadi akhirnya jadi pengusaha Pak. Betul itu Pak. Gitu loh. Dari kepepet jadi pengusaha. Jadi menurut kami hari ini Satgas juga harus hati-hati. Hati-hatinya di mana? Seandainya hari ini Satgas nanti tidak benar-benar melihat itu punya rakyat atau itu punya perusahaan, nanti korbannya adalah rakyat kita Pak. Hari ini ekspor kata Pak Edi tadi stagnan. Luasan sawit kita ini berapa Pak? Data yang disuguhkan pemerintah berubah-berubah. Sawit dalam kawasan hutan sekian juta. Riau saja Pak 1,8 juta loh Pak. Kalau se-Indonesia ngomong 2 juta kan bohong namanya, nggak punya data. Kan gitu Pak. Nah, kalau hari ini PSR berjalan, makanya stagnan. Hasil yang dihasilkan dari ekspor itu juga dari sawit kawasan hutan. Jadi kalau menurut kami di Riau Pak, mungkin ini juga ke seluruhnya, walaupun mungkin risetnya sawit itu tidak bisa dikatakan sebagai tanaman hutan, solusinya cuma satu. Bagaimana sawit ini didorong menjadi tanaman hutan. Beres Pak, nggak ada konflik sawit. Nggak ada konflik sawit. Saya sudah mengunjungi beberapa negara termasuk di Belanda, teman-teman mahasiswa kita di Belanda itu, bagaimana mereka membackup kita ini cuma tidak ada pembiayaan mereka. Saya tanya ke beberapa universitas, ya kan, ada di beberapa negara, ada lebih 10 negara Pak. Pertanyaannya saya cuma satu terakhir, mengapa Indonesia di black camping merusak hutan tanaman sawitnya? Karena ada kawasan hutan, APL, HP dan sebagainya tak gituin kan. Tapi saya tanya sekarang profesor ya kan, kalau di universitas negara tetangga, apakah tanaman kedelai, bunga matahari yang ditanam ini itu tanahnya APL atau kawasan hutan? Bilang kawasan hutan, kok boleh diam Pak? Kita menanam sawit di kawasan hutan katanya deforestry. Kan gitu, padahal sawit itu ditanam sekarang 30 tahun lagi baru replanting. Berarti masih ada apa itu daunnya Pak. Kalau tanaman kedelai itu jelas dimbabat hutan bersih. Tanaman kedelai 4 bulan lagi kan nggak ada ininya. Apa itu daunnya Pak. Jadi memang kita didiskriminasi itu Pak. Jadi kita harus lawan karena sawit sumber kemakmuran rakyat. Sekarang mobil di Riau ini Pak, dealer-dealer kurang, harga sawit tinggi. Kayak beli kacang goreng, devisanya juga banyak. Karena apa? Masyarakat tadi awalnya dari Sabur Musi kerja di sawitan, terdolimi, mereka buka sendiri. Nah, dan satu lagi, ini juga peraturan dari pemerintah yang tidak ditaati. Contoh, ada perusahaan hutan, ada HTI. HTI dulu harus memberikan tanaman kehidupan 20% kepada masyarakat sekitar. Tapi sampai bertahun-tahun tidak diberikan HTI itu, yang 20% itu, alhasil masyarakat nggak sabar Pak, nggarap sendiri, walaupun dalam kawasan hutan, yang ditanami ya sawit. Kemudian ada 20% KKPA untuk masyarakat dari perkebunan, yang juga tidak pernah dikasih oleh masyarakat, akhirnya mereka nggarap sendiri. Tanah yang kosong, walaupun itu kawasan hutan atau tidak hutan, mereka rakyat nggak tahu Pak,
nggak tahu, maka dari itu ada RT RW baru muncul kawasan hutan. 2018 saya insya Allah Pak, munculnya kawasan hutan dan tidak hutan ini sumbernya dari Riau kalau nggak salah. Ya kan, sumbernya dari Riau. Sawit dalam kawasan hutan dulu tidak ada Pak. 2014 kami waktu itu saya di pemerintahan, saya bikin pansus yang menggegerkan dan akhirnya mulai sekarang dipakai sawit dalam kawasan hutan dan sebagainya. Saya melihat ini fenomena yang nantinya kalau nggak kita benar berjuang dari PBNU ini, ya masyarakat tidak bisa dibendung, tetap garap lahan. Kalau mereka ditegasin akan muncul oknum, backup membackup. Nah kalau dibabat ya kan maka ya kiamat. Saya perkenalkan, saya Nur Rahmudin dari Kalimantan Timur yang kebetulan jadi ketua LPP PWNU. Jadi saya bersama teman-teman petani kelapa sawit di Kalimantan Timur saat ini sedang memperjuangkan satu terkait perluasan hutan. Perluasan perkebunan dengan pelepasan kawasan hutan. Kita sedang kemarin dengan Forum Tata Ruang Kalimantan Timur sudah bisa pelepasan kawasan hutan ini menjadi, sekarang ini kita lagi akan mengusulkan siapa investor entah dari mana untuk bisa mengajukan namanya PKKPR, persetujuan keuntungan untuk berusaha, itu PKKPR namanya, kawasan perluasan usaha. Nah ini kita sedang mencari partner untuk bisa menjadi kawasan perkebunan sawit. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya juga diminta oleh teman-teman petani. Tahun 2023 itu kita mengajukan replanting 15.000 hektar. Baru 6.500 yang dilakukan replanting. 8.500 belum bisa karena tadi disebutkan dari Apkasindo, dari Pak Sekjen itu karena harus ada persyaratan dari BPN ATR, kemudian ada persyaratan dari kehutanan, itu yang bikin itu tidak jalan. Nah kita minta teman-teman LPPPB ini bisa membackup kita supaya yang 8.500 ini bisa direplanting karena ini sangat dibutuhkan sekali oleh para petani sawit. Ini di Kabupaten Pasir ini. Kemudian yang ketiga, saya bersama teman-teman petani sawit itu saat ini karena tadi disebutkan petani sawit itu sekarang juga memang sudah makmur karena mereka punya keinginan juga punya mini refinery, punya pabrik kelapa sawit sendiri gitu. Di kawasan perkebunan mandiri atau swadaya. Di kita itu ada 5 titik yang saat ini sedang kita upayakan ada mini refinery. 2 sudah, 1 sudah jadi, tinggal launching untuk mini refinery-nya. Yang 1 sedang studi kelayakan, yang 3 sedang kita lakukan kerjasama. Ini yang sedang kita lakukan dengan teman-teman petani sawit di Kalimantan Timur. Nah, mini refinery kita ini memang untuk 2 komoditi ya, CPO untuk ketahanan pangan dan CPO untuk ketahanan energi. Ini yang juga kebetulan kita di backup oleh pemerintah provinsi untuk segera itu diwujudkan. Maka dari itu di forum pertemuan ini mungkin itu yang kita laporkan dalam forum ini supaya menjadi gerakan bersama para petani-petani sawit di lain daerah. Saya kira itu dari kami.